Technical View Pound Sterling 19 Mei 2020 per jam 12:08 waktu sebagian barat, high 1.2219, low 1.2182 dan running price kini bertahan di 1.2198. Tergelincir di 2 hari yang lalu, ternyata kembali rebound setelah sempat menyentuh area 1.2078, justru pound sterling mengalami rally sampai 1.2225. Satu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam satu pekan terakhir setidaknya, karena range pergerakan cenderung bergerak lebih dari 100 atau bahkan 150 poin. Anda bisa lihat di sini bullish candle sangat panjang melawan area bearish candle yang sebelumnya terjadi tanggal 15 Mei yang lalu. Padahal sebelumnya kita sempat memperkirakan bullish akan terjadi di hari Jumat dikarenakan Dragonfly Doji yang terbentuk di tanggal 14. Namun ternyata pola tersebut justru reverse baru terwujud di tanggal 18 Mei yang lalu. Tentunya dengan posisi candlestick demikian, dua candlestick ini layak untuk kita curigai sebagai piercing line, di mana piercing line tersebut kalau kita kategorikan atau kita simak dari detailnya, kurang lebih area pembukaan berada sedikit di bawah area bearish candle sebelumnya, lalu area penutupan berada kurang lebih di atas 50% real body dari bearish candle sebelumnya. Sehingga inilah yang kita sebut dengan piercing line. Dan tentunya dengan piercing line tersebut mengisyaratkan akan terjadinya reversal bullish untuk sementara waktu. Meskipun demikian, keadaan fundamental ekonomi dari internalnya masih belum terlalu meyakinkan, termasuk salah satunya adalah kekhawatiran market terhadap potensi no deal Brexit akibat negosiasi antara Uni Eropa dan juga Inggris yang berjalan cukup pelik. Tentunya dengan rilis data di jam 1 siang ini akan sangat menjadi fokus perhatian, beberapa hal yang akan sangat menjadi sorotan sebelum tentunya di hari Kamis dengan beberapa data termasuk dari sektor manufaktur ataupun dari sektor jasa. Sementara untuk hari ini yang harus diperhatikan di jam 1 siang nanti adalah rilis data dari ILO, unemployment rate atau kita sebut dengan tingkat pengangguran yang diprediksikan akan sangat-sangat besar di area 4.4% dari periode sebelumnya di angka 4%. Dan demikian pula dengan claimant count change yang diprediksikan justru mengalami lonjakan di angka 150.000 dari periode sebelumnya hanya 12.000 saja. Oke, kemudian kalau kita lihat dari potensi grafik H4 juga halnya yang terjadi seperti ini. Kurang lebih arah penurunan kemarin kalau kita lihat, kalau kita simak secara detail, bentuknya seperti ini lalu kemudian kita bergeser ke kiri, swing low kurang lebih seperti ini. Oleh karenanya saya terpikirkan apakah ini akan membentuk pola inverted head and shoulder. Kalau ya, maka kemungkinan strateginya adalah bisa melakukan breakout ataupun melakukan buy on dip. Dengan syarat right shoulder tidak boleh melewati areal head jika ini diasumsikan sebagai head. Areal yang cukup ideal adalah kurang lebih di areal yang mirip atau sesuai dengan areal left shoulder. Lalu kemudian yang kedua, bisa saja dia sedikit berada di atas seperti yang terjadi saat ini. Area 1.2180 bisa saja menjadi area low sebagai area right shoulder. Lalu kemudian area neckline akan berada di area 1.2231 sehingga kemungkinannya untuk strategi kedua adalah buy on breakout saat menembus area 1.2225 di mana area tersebut adalah area tertinggi yang tercapai tadi malam. Lalu Anda tinggal menambahkan 10 poin saja atau 15 poin saja untuk mengasumsikan bahwa hal tersebut sudah betul-betul terkonfirmasi sebagai breakout. Buy on breakout di area 1.2230 dengan target pertama 1.2283 dan target kedua adalah 1.2320. Tapi kalaupun misalkan ternyata dia terjadi koreksi terlebih dahulu, itulah yang paling ideal. Kita akan menantikan kurang lebih di area 1.2178 ataupun 1.2170 sampai 1.2185 dengan target pertama adalah 1.2220 tepat berada di area neckline dan juga area target kedua adalah 1.2285. Stop loss antisipasi di area 1.2100 in case ternyata inverted head and shoulder tidak terjadi sama sekali. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 19 Mei 2020 per jam 12:13 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.0921 dan low 1.0900, running price berada di 1.0907. Oke, ternyata symmetrical triangle masih terhenti sama sekali karena kemungkinan potensi reversal masih bisa ada. Tapi
Satu catatan yang paling penting adalah ingat, symmetrical triangle adalah peluang 50-50 di mana area support ataupun resisten bisa saja memiliki peluang yang sama-sama untuk bisa ditembus. Namun perhatikan areal ini. Anda bisa saja menarik seperti ini ataupun sesuai dengan tail yang terjadi di tanggal 1 Mei yang lalu, maka kemungkinan kalau saya cover semua bagian tersebut, maka area resisten yang sebenarnya adalah di area 1.0963. Sementara kemarin yang kita gunakan adalah area ini. Kurang lebih saya berpatokan kepada area close yang terjadi tanggal 1 Mei, tidak atau mengabaikan area tail yang terjadi di tanggal 1 Mei. Sehingga potensinya bisa saja disebutnya sudah menembus area resisten. Tapi kurang lebih kita akan melihat beberapa hal ke depan, terutama kalau kita asumsikan bahwa data fundamental yang sangat diperlukan bisa saja mengakibatkan potensi reversal bullish yang akan terjadi. Well, of course, secara teknikal, symmetrical triangle 50-50% untuk kesempatan baik support ataupun resistance ditembus. Namun seperti biasa, kalaupun dia datang dari bawah, biasanya yang paling besar dominan untuk ditembus adalah area bawah. Kalau misalkan kita lihat dari potensi ini 1, 2, 3, maka potensi tes atau retest ketiga seharusnya ini akan menjadi rejection dan dia akan kembali turun. Tapi dikarenakan faktor fundamental, salah satunya adalah proposal perjanjian antara Prancis dengan Jerman tentang proposal recovery plan, maka kemungkinan potensi tersebutlah yang membuat euro cenderung diminati atau cenderung pulih. Well, of course, dengan arah pemulihan, menurut saya pemulihan bisa saja hanya bersifat sementara dikarenakan faktor antisipasi market terhadap proposal tersebut dan euforianya mirip dengan stimulus yang dilakukan oleh ECB. Namun perbedaannya adalah ECB melakukan program pinjaman, sementara proposal ini justru akan memberikan hibah kepada negara anggotanya. So, mana yang akan lebih baik? Apakah fundamental atau teknikal? Kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan. Perhatikan arah 38.2%, 1.0963. Saya rasa kalaupun kenaikan, bisa saja ini yang akan diintai dan kemungkinan akan menahan dia laju ini. Kalau ini terjadi, maka kemungkinan tail akan terjadi sampai areal tersebut, lalu kemudian dia kembali terbenam di dalam areal segitiga tersebut. Tentunya dalam beberapa hari ke depan, kita akan melihat potensi ini, mana yang akan ditembus dikarenakan di hari Kamis, fokus kita adalah tentang ECB interest rate decision. Di grafik H4 kita juga memiliki areal seperti ini dan Anda bisa lihat di sini adalah dia tetap bertahan di dalam area Fibonacci retracement 61.8%, 50% dan 38.2%, meskipun kali ini dia sudah melewati area 50%. Jangan lupakan bahwa kalau kita perkecil seperti ini, kita juga dalam fase menunggu area breakout dari triangle. Tentunya kalau misalkan kita asumsikan seperti demikian dan juga dikategorikan dengan efek dari fundamental, maka kemungkinan yang paling layak adalah melakukan buy on dip di area 50% ini. So, untuk Euro USD kali ini silakan lakukan buy on dip di area 1.0888 ataupun di area 1.0895. Dengan target pertama kurang lebih 1.0935 dan target kedua adalah 1.0995. Stop loss silakan gunakan kurang lebih di area 1.0828. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.